Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan belajar satu tema yang teramat sangat penting di dalam hidup kita, yakni visi yang mengubah hidup. Kita mau melihat visi menurut George Barna. Di dalam bukunya Hidup Tanpa Visi, George Barna menulis begini: bagaikan senter tanpa baterai, bagaikan mobil tanpa bahan bakar. Hidup tanpa visi, manusia itu bagaikan tanpa oksigen. Hidup tanpa visi, bagaikan ikan tanpa air. Hidup tanpa visi, bagaikan astronot tanpa orbit. Hidup tanpa visi, bagaikan dokter tanpa stetoskop. Hidup tanpa visi bagaikan astronom tanpa teropong. Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan jauh ke depan, kemampuan untuk merasakan yang tidak nampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak di dalam khayalan, penglihatan, pengamatan. Bagaikan mata elang yang dapat melihat 3,2 kilometer. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh besar di dalam Alkitab, seorang yang bernama Paulus. Karena dengan mempunyai visi yang dari Tuhan, akhirnya mengubah kehidupannya yang sepertinya dulunya mempunyai masa depan, tetapi ternyata dia anggap itu semua adalah sampah setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaannya dengan Yesus membuat Paulus berubah dan memiliki visi hidup bagi masa depannya, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus. Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat ke-14. Visi tersebut mengubah 3 bidang kehidupannya. Bidang yang pertama, Paulus berubah dari kebanggaan status sosial kepada perhambaan diri. Saudara, kalau kita membaca Filipi pasal 3 secara lengkap, di situ dia mengatakan kalau ada orang yang bisa membanggakan dirinya, aku, Paulus, lebih lagi bisa membanggakan diri. Dia membuat list ya, membuat daftar semua hal yang bisa membuat dia bangga. Disunat pada hari ke-8, lahir dari suku Benyamin, dan sebagainya. Dia daftarkan semuanya satu persatu ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli ataupun Israel sejati, dari orang Farisi, dan sebagai kegiatannya yang sangat dia banggakan waktu itu adalah dia penganiaya jemaat, dia mentaati hukum Taurat tiada bercela. Lihat ya, ini adalah daftar dari status sosial yang biasa dia banggakan, tetapi setelah mengenal Yesus, dia berubah kepada perhambaan diri. Sehingga dia melihat bahwa perhambaan dirinya kepada Tuhan itu jauh melebihi dari semua kebanggaan sosialnya di masa lalu. Dia akhirnya mengakui dirinya itu menjadi rasul yang bagaikan rasul yang lahir prematur, rasul yang paling hina, pelayan Kristus, dan di dalam pelayanannya sering menghadapi bahaya teraniaya, dirajam, dicambuk, dipenjarakan, karam kapal, menghadapi pedang, kelaparan, telanjang, digigit ular. Saudara, ini akhirnya menjadi kebanggaan dirinya setelah dia menghamba. Dia bangga menjadi rasul Kristus. Bahkan kalau kita membaca di dalam surat Galatia, ada satu ayat yang mengatakan, jangan kalian menyusahkan diriku karena di dalam tubuhku ini ada stigmata, artinya ada tanda-tanda bahwa dia ini adalah milik Kristus. Nah, sebenarnya apa itu stigmata di dalam tubuhnya? Itu sebenarnya adalah bekas cacat-cacat dari cambukan, rajaman, dan sebagainya.
karena dia adalah Rasul Yesus Kristus. Nah saudara, inilah status dari membanggakan status sosialnya kepada perhambaan diri di dalam Yesus. Itu merupakan visi yang mengubah total hidupnya. Lalu yang kedua, yang mengubah total hidupnya adalah dari mengumpulkan harta duniawi kepada harta surgawi. Saudara, sebagai seorang Farisi itu bukan main-main ya. Kalau tidak ada uang, tidak ada modal untuk sekolah, nggak akan bisa ya menjadi seorang Farisi. Nah, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus sekarang dianggap menjadi rugi, dianggap seperti sampah. Nah, segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Dia melepaskan sampah di dalam hidupnya demi mendapatkan Kristus. Dari kepercayaan diri sendiri terhadap hukum Taurat, mendapatkan kebenaran di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini adalah bentuk penyangkalan diri yang luar biasa, saudara. Hari ini bagaimana penyangkalan kita ya ketika kita menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Kristus? Apakah kita mempunyai penyangkalan diri yang bisa kita belajar dari Rasul Paulus? Adakah ketika tidak sempat makan pun ya, ketika di dalam pelayanan kita berkata, puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk sedikit merasakan apa yang pernah Yesus rasakan dan juga apa yang pernah Rasul Paulus rasakan. Ya, karena apa yang Yesus lakukan dan Rasul Paulus lakukan itu teramat sangat besar kalau dibandingkan dengan diri kita yang tidak pernah mengalami karam kapal dan sebagainya. Saudara, jangankan mengalami karam kapal, kadang-kadang naik kapal saja saya sudah tidak berani ya. Nah, karena apa? Karena waktu masih muda dengan setelah dewasa seperti ini biasanya hormon-hormon itu udah berbeda sekali ya. Kalau dulu tidak pernah mengenal ketakutan, kalau sekarang sering sekali ada kecemasan, kegalauan, kekhawatiran. Itu wajar karena kata orang adalah faktor U. Nah, apa yang pernah kita korbankan di dalam pelayanan saudara? Saya rasa belum seberapa apa ya kalau dibandingkan dengan apa yang pernah dikorbankan oleh Rasul Paulus. Nah, lalu kita lihat juga dari sistem nilai dunia ketika dia melayani sebagai seorang Farisi, sekarang kepada sistem nilai kerajaan Allah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dulu jangan coba-coba orang berbuat jahat kepadanya, dan bahkan dia ini adalah penganiaya jemaat. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati martir, dia ada di situ menyaksikannya. Dia seorang mantan teroris kalau kita secara kasar mau mengatakan demikian. Nah, tetapi setelah mengenal Yesus Kristus, akhirnya sistem nilai duniawi diubahkan, diperbaharui. Dia menerapkan sistem nilai kerajaan Allah. Ketika dia hendak dirajam batu, dia meloloskan diri. Ketika hendak di dalam penjara pun dia berdoa ya, dan sering sekali ada mukjizat sehingga dia dapat meloloskan diri dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah bermain kasar lagi kepada orang. Nah, ini adalah pertobatan yang sejati dan menerapkan sistem nilai kerajaan Allah di dalam hidupnya. Tidak membalas ya yang jahat dengan yang jahat, tidak membalas dendam ya. Nah, lalu dari seorang yang pemimpin teroris ya, menyaksikan bagaimana Stefanus dibunuh dan sebagainya, dia mempunyai bawahan. Nah, sekarang dia akhirnya menjadi pelayan yang sejati ya, menjadi pelayan Yesus Kristus yang sungguh sangat dia banggakan sampai di akhir hidupnya. Jadi dia mengerti sekali ajaran Yesus, barang siapa hendak menjadi yang terbesar, hendaklah dia yang melayani. Dia merasa pengorbanannya itu tidak seberapa bila dia membandingkan dengan pengorbanan Yesus. Saudara, dengan visi yang mengubah hidup, marilah kita hayati bidang kehidupan yang dapat diperbaharui seperti Rasul Paulus. Seperti Tuhan dapat memperbarui Rasul Paulus, Tuhan juga dapat memperbarui hidup kita. Dari kebanggaan status sosial kita, mungkin kita kaya raya, mungkin pendidikan kita tinggi, mungkin paras kita cantik, elok, tampan, ya, mungkin kita orang populer, tetapi itu adalah status sosial yang fana. Adakah kita mau mengubahnya kepada perhambaan diri, menjadi pelayan bagi banyak orang? Kita korbankan zona nyaman kita
untuk mendapatkan panggilan surgawi. Yang kedua, dari mengumpulkan harta duniawi kepada harta surgawi. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID ini banyak orang yang menyadari bahwa ada harta pun percuma ketika harta tidak bisa dibawa mati, ketika harta tidak bisa menjamin kesehatan kita, ketika harta ternyata tidak bisa membeli hidup dan sebagainya. Banyak orang akhirnya sadar dan memandang surga, bahwa di surga sana ya ada kehidupan yang lebih nyaman, yang tidak terbeli dengan uang. Hanya dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus kita mendapatkan jaminan surgawi itu. Nah saudara, adakah kita sudah mulai mengubah orientasi hidup kita? Ketika kita mengejar hal yang fana, sekarang kita berubah kepada mengejar hal-hal surgawi, panggilan surgawi yang seperti Rasul Paulus lakukan. Yang ketiga, selama kita hidup di dunia ini, kita sering sekali dipengaruhi oleh sistem nilai duniawi. Ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas lebih jahat. Tetapi adakah sekarang kita diubahkan oleh panggilan surgawi? Kita menggunakan sistem nilai kerajaan Allah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.